kembali lagi bersama saya Syifa Fitriani dan rekan saya Adila Raisa seputar AINUS. Kita semua tentu tahu tentang peristiwa Semanggi yang telah menewaskan banyak warga sipil 24 tahun yang lalu. Tragedi Semanggi 1 merujuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksana dan agenda sidang istimewa MPR. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Masa pemerintah transisi Indonesia yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Kondisi politik dan keamanan pasca mundurnya Soeharto belum menemui titik stabilnya. Saat itu ruas jalan di ibu kota dipenuhi oleh ribuan mahasiswa dan masyarakat yang menolak adanya agenda pelaksanaan sidang istimewa MPR. Pelaksanaan SIMPR tersebut digelar pada Jumat 13 November 1998 dan bertujuan untuk menunjuk B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto. Aksi yang dilakukan untuk menolak adanya SIMPR berlangsung sejak 11 November hingga 13 November 1998. Banyak mahasiswa dan masyarakat yang melakukan protes karena penunjukan B.J. Habibie sebagai presiden akan mencederai semangat reformasi dan B.J. Habibie dianggap sebagai bagian dari kekuasaan Orde Baru. Pada 13 November terjadi suatu bentrokan yang diawali oleh upaya aparat keamanan untuk membubarkan massa aksi yang berada di Semanggi. Saat itu kendaraan-kendaraan lapis baja dikerahkan dan aparat menembakkan peluru tajam ke udara. Ironi, peluru tajam yang dilepaskan oleh aparat mengenai mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Teddy Wardani, dan membuatnya tewas. Mulai dari jam 3 sore sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan mahasiswa di kawasan Semanggi dan penembakan ke dalam kampus Atmajaya. Semakin banyak korban berjatuhan, baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas air mata. Sangat dahsyatnya peristiwa tersebut sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang. Jumlah korban yang didata oleh tim relawan untuk kemanusiaan berjumlah 17 orang korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, 2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari Polri, seorang anggota Satpam Heru Swalayan, 4 orang anggota PAM Swakarsa, dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam atau tumpul. Peristiwa Semanggi 2 menjadi salah satu peristiwa kelam pelanggaran HAM yang terjadi pada 24 September 1999. Ketika mahasiswa berdemonstrasi dan dibubarkan paksa oleh aparat, peristiwa ini bermula dari keputusan DPR yang mengesahkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Beberapa saat setelah DPR menyetujui RUU PKB, ribuan mahasiswa, buruh, partai politik, lembaga non-pemerintah, dan profesi serentak menuju Senayan. Mereka menuntut pembatalan UU PKB tersebut. Tekanan demonstran yang begitu tinggi dan sengit untuk menolak RUU itu mengakibatkan bentrokan berdarah. Puluhan mahasiswa terluka akibat tembakan, injakan, pukulan, dan gas air mata. Itu bukan demonstrasi pertama, tetapi puncak dari serangkaian demonstrasi mahasiswa menentang pengesahan RUU PKB sejak awal September. Unjuk rasa bukan hanya di Jakarta, tetapi terjadi juga di beberapa daerah seperti Lampung, Medan, dan beberapa kota lainnya. Baik pemirsa, informasi tragedi Semanggi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam acara iNews. Saya Adila Risani dan Syifa Fitriani, kami mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus iNews. Sampai jumpa di esok hari. Shopee COD, pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. L for love, L for Lesti. Jangan lupa like, comment, and subscribe.